CV Yorik ini memang baru, ya kan? Karena kita kemarin sempat trader, maksudnya sempat trading itu semua pribadi, belum memikirkan badan usaha. Baru kemarin kita punya keputusan, ya udah deh, karena kita semua udah komitmen dengan punya visi misi yang sama, jadi akhirnya kita punya satu kata, kita bikin CV deh. Satu kata mendirikan pengusaha ya, dari trading sendiri ya. Betul. Nah ini foundernya ada berapa orang? Foundernya ada 5 orang. Total 5 orang itu misalnya apa? Teman-teman sesama trading atau comot-comot ya? Awalnya tuh saya trading sendiri, mereka tuh komunitas saya. Komunitas. Ya. Terus karena komunitasnya kita sering ketemu intens, terus karena kita memiliki visi yang sama, ya semua visinya sama ya, pengen profit gitu kan. Tapi kan di luar visi itu kan kalau mau profit kita harus banyak belajar. Nah karena saya lulusan, kebetulan saya pegang satu sertifikasi. Nah ya udah deh kita bikin komunitas itu jadi lebih bagus. Nah akhirnya terkumpulan 5 orang ini, 5 orang termasuk saya. Jadi 5 dengan visi yang sama guys, terciptalah suatu CV ya. Betul. Ini seperti Google Five kalau yang dulu ya. 5 menjadi satu dengan tujuan yang sama, tentunya untuk profit kalau buat trading ya. Betul. Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama Tia di sini di channel ini, di channel tempatnya berbagi info, ilmu, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, pada video kali ini kita ada di salah satu kantor forex. Jadi semacam kantor tempat trading forex. Kalau kalian suka forex ya, ini nama PT-nya PT apa? CV Yorik Sukses Indo. By the way guys, sebelum kita kenalan ya sama beberapa foundernya, ini kita duduk di gamer ya, gamer kursi ya, keren ya. Oke. Nah, sekarang kita ada beberapa founder di sini ya. Sini ada, silakan boleh perkenalkan satu-satu. Halo, nama saya Yohanes, biasa dipanggil Jo. Kemudian ada, halo, nama saya Christian. Halo, nama saya Yohanes. Nah, jadi sebetulnya ada 5 founder ya. Ada 5 founder. Betul. Totalnya ada 5 founder guys, cuman di sini baru ada 3. Nanti datang lagi 2 lagi. Ya. Oke. Jadi ini kantornya ya? Kantornya betul, yang di Bandung ini. Kantor yang di Bandung guys. Jadi apa gitu kegiatan kalian di tempat itu apa? Kita di sini ya menganalisa pertama itu, yang kedua juga kita belajar sama-sama. Kadang-kadang juga ada member kita yang datang ke sini nanya, diskusi, terus ya part of it ya semua analisa lah, kita belajar analisa cek market, bukan cuma di forex doang, saham juga kita cek gitu loh. Kalau ada peluang biasanya kita kasih tahu. Jadi kayaknya semacam ini mungkin lebih kalau di saham mungkin kalian kenal dengan sekuritas ya. Ini hampir mirip lah ya. Jadi kalau misalkan kalian gabung, kalian juga dapat rekomen kapan jual kapan beli seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pembelajaran juga kalian bisa coba di sini juga. Oke guys, sekarang kita sudah ada bersama komisaris dari CV Yorik dan juga direktur utamanya ya. Kita mau bincang-bincang di sini ya. Pertama kita kenalan sama komisarisnya ya, dari Pak Jo ya. Iya. Nah Pak Jo ini selaku komisaris di sini nih. Iya. Sebelumnya nih saya pengen tahu sejarah tentang CV Yorik ini. Lepas dulu ya, biar dengeran ya. CV Yorik. CV Yorik, ya. Oke, apa tadi pertanyaannya ya? Jadi pertanyaan, sejarahnya berdirinya CV Yorik. Oke, sejarahnya itu kita adalah pertama itu adalah pertama ya. Saya itu trader awalnya, gitu kan, trader. Terus kita bikin komunitas, sering kumpul bareng. Nah, kebetulan kumpul itu sama mereka ini nih, gitu loh. Intensnya sama mereka ini. Akhirnya kita punya sama lah, kita punya satu visi dan misi yang sama. Akhirnya ya udah kita buat satu perusahaan yang bisa menaungi kita semua. Jadi dari trading sendiri ya? Ya, trading sendiri, kemudian ujung-ujungnya bisa memberikan sebuah perusahaan CV ya. Nah ini foundernya ada berapa orang nih total semua founder?
orang ya. Jadi di sini kita ada 2 nih, terus ada 3 lagi. 3 lagi, tapi yang satu hari ini nggak ada hadir. Iya, jadi dari 5 ini apa aja fungsinya? Ada yang statusnya gitu ya? Statusnya ya ada direktur utama pasti, ya. Terus juga ada 1 orang tuh yang ngurusin untuk masalah analisa. Oke, ada satu lagi yang ngurusin untuk masalah investor nanti. Oke, ada juga yang ngurusin semuanya tuh administrasi ya. Pasti harus ada dong gitu. Nah, administrasinya juga ada yang ngurusin di kita. Jadi kalau saya karena saya di sini komisaris ya, saya cuman memantau mereka aja. Jadi ya, kerjaan yang paling berat yang tukang pantau ya. Jadi 5 orang foundernya di sini ada 5 guys. Masing-masing ada fungsinya sesuai dengan fungsinya. Kemudian mereka itu dari trading sendiri, dari hobi, digeluti sampai jadi CV untuk keuntungan tentunya untuk tujuan profit ya. Tujuan profit, tapi kan kita di sini CPORIC ini sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan untuk semua orang yang pengen trading. Jadi trading jangan sembarangan. Trading jangan sembarangan guys. Trading itu jangan sembarangan trading, minimal kamu satu harus punya komputer, betul? Betul. Dan tradinglah di tempat yang tertutup. Kalau di tengah jalan kehujanan bahaya, betul? Ya betul. Oke, baik. Ya. Nah, jadi karena di Bandung kita lihat institut atau akademi yang mengajarkan trading itu yang benar seperti apa tuh nggak ada. Jadi kita semua berlima itu bersepakat, yuk kita bikin satu wadah yang bisa ngajarin ilmu tentang trading yang bukan cuma kaleng-kaleng gitu, ilmunya yang benar-benar ilmu trading, karena kita berpikir untuk dapetin uang gede itu butuh effort yang sangat besar gitu. Jadi ilmunya tuh nggak gampang, jadi nggak ada yang bilang wah sekarang lihat harga naik gua pasti untung, belum tentu juga. Betul. Kadang banyak sekali kan kalau apalagi di media ya kayak Telegram, WhatsApp, kan ada grup-grup. Jadi mereka cuma bisa kasih rekomend beli ini, beli itu, jual sekarang. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kita harus punya ilmunya juga ya. Punya ilmunya juga gitu. Jadi jangan asal jeplak ya. Asal jeplak. Kalau baju nih nggak jeplak nggak apa-apa kan. Ya. So buat kalian kalau misalkan kalian juga yang tertarik dengan forex gitu ya. Forex dan saham. Forex dan saham ini kalian bisa datang ke sini deh. Kalau misalkan kalian boleh mau tanya-tanya juga boleh lewat komen atau nanti kita kasih tahu linknya ya. Boleh. Nah kemudian tadi sejarahnya ya. Iya. Nah sejarah dari si CP ini. Nah kemudian udah berapa lama ini? Kalau saya trading udah lumayan lama ya, lebih dari 4 tahunan ya kalau trading pribadi. Tapi untuk kita berkomunitas mungkin udah setahun lebih lah kita berkomunitas. Jadi ada komunitasnya? Ada. Komunitasnya dalam kita kalau di Bandung kebetulan nih karena kemarin ya kita tahu lah kuarantin segala macam, biasanya kita ada kopi sore. Kopi sore Ya. Kopi sore guys, Pakai kopi dong. Pakai kopi. Makanya dibilang kopi sore ya. Kopi sore kan ada di bawah. Kalau pakai teh sore. Kalau pakai susu sore. Kemudian Oke, ada kopi sore juga kita biasanya ada webinar. Tapi kebetulan karena kita berapa bulan ini kita sibuk lagi, ya kita lagi bikin CV, lagi bikin analisa, juga kita lagi persiapan untuk kelas di Jakarta. Jadi webinar itu untuk 1 bulan ini ya memang nggak ada. Gitu. Tapi biasanya kita pasti adakan untuk webinar, free webinar dan juga nanti ada VIP webinar. Jadi ada free juga ya. Ada free. Jadi kalian boleh lihat gitu kalau tertarik bisa lanjut. Gitu. Betul. Oke. Nah tadi dengan komisarisnya ya. Sekarang kita hubungan dengan direkturnya ya, direktur utama. Nah, boleh kenalan dulu mungkin. Ya. Kita belum sempat kenalan nih kalau direktur utama. Ya, kebetulan nama saya Ariel dan kebetulan saya sekarang ini menjabat sebagai direktur utama dari CPORIC yang bersama dengan Bapak Komisaris juga bersama dengan teman-teman. Dan sebenarnya goalnya tuh simple banget sih ya dalam CPORIC ini, karena maksudnya jangan sampai orang masuk dalam suatu usaha tanpa pengetahuan yang jelas. Itu paling penting. Contoh, coffee shop lah, kita ngomongin coffee shop ya. Coffee shop banyak banget merajalela tuh, kayak laba-laba semua segala. Tapi nggak mungkin cuma sekedar punya uang itu bikin coffee shop. Ya mungkin sama aja risknya tinggi kan. Betul. Sama dunia trading gitu loh. Dunia trading pun juga jangan sampai orang masuk trading cuma karena signal, karena ada peluang segala macam, tapi nggak ngerti resiko segala macam ya. Pada dasarnya kita CPORIC ini pengen semua juga masuk dalam usaha ini dengan maksimal lah ya. Jadi jangan sampai kayak kita tuh kalau istilahnya tuh dari bahasa tuh kita beli kucing di dalam karung. Jadi kita tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Ya? Jadi kita harus dalami dulu, kita kuasai dulu.
baru kita bisa terjun ke bidang. Ya. Nah sekarang untuk direktur sendiri ya, fungsi utama dari direktur utama ini di apa? Di CV Yorik ini, di CV Yorik ya? Iya, Yorik. Apa gitu? Iya. Untuk saya pribadi menjabat sebagai direktur utama di CV Yorik ini, job desk-nya itu apa? Mungkin lebih sangat simpel juga sih, kayak misalnya untuk orang-orang ingin tahu lebih jelas tentang dunia trading seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu, jadi saya biasanya ngobrol sama mereka untuk meeting, untuk nyantai lah ya, sambil ngopi segala macam. Saya lebih menjelaskan kepada mereka bahwa trading itu apa dan sebagainya gitu loh. Nah, sewaktu saya udah mulai sharing sama mereka bahwa tahap awal-awalnya seperti apa, peluangnya seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, pada akhirnya kan mereka udah melihat gambaran lebih luasnya nih dalam dunia trading. Sehingga sewaktu mereka udah lihat luasnya bagaimana dan udah siap masuk dalam usaha ini pun juga, saya mulai ajak nih kepada tim keseluruhan gitu loh. Karena buat saya pribadi untuk direktur utama bukan tentang saya menjabat yang paling tinggi di antara masing-masing, bukan. Tapi ini semua benar-benar tentang kita bekerja sama, kita sukses sama-sama, dan semuanya punya bagian masing-masing. Pada akhirnya kan manajemen itu harus berjalan dengan baik ya. Nah, maka dari itulah untuk dari saya pribadi, dari hal manajemen mungkin dalam approval, dalam dealing dengan partner atau dealing dengan klien, itu lebih dari saya pribadi yang akan mengiyakan atau menggahkan dan sebagainya. Tapi untuk dengan simpelnya sih untuk sekarang, setiap orang yang ingin belajar dunia trading dengan senang hati saya bisa menjelaskan dengan baik bagaimana pengenalan MetaTrader itu apa, candlestick itu apa, buy and sell itu apa gitu loh. Jadi saya sih pengen banget setiap orang yang bertemu dengan saya gak cuma sekedar ya udah deh gue beli signal lu misalnya gitu kan, beli signal ya udah ada signal buy atau sell segala macam, jangan sampai cuma sekedar berbagi peluang tapi pada akhirnya menjerumuskan pada hal yang mereka juga nggak siap menerima resikonya gitu loh. Jadi dari saya pribadi sih untuk direktur utama ini penting buat saya melihat bahwa dari klien pun juga dari market mereka punya kedamaian kesejahteraan dalam bertrading, akhirnya mereka juga bisa mengalami kelimpahan dalam kehidupan, dan kami juga di sini CV Yorik dengan senang hati membangun kekeluargaan bersama-sama gitu loh dalam hal dunia trading ini. Seperti itu sih kira-kira. Oke guys, jadi tadi penjelasan yang sangat bagus ya dari direktur CV Yorik ini. Nah sekarang ini buat sedikit ilmu aja ya, buat para developers nih. Kalau misalkan kan buat orang-orang yang awam nih, trading forex gitu, trading forex kadang mereka bingung sebetulnya trading forex, definisi dari trading forex itu apa gitu. Oke, jadi kalau kita bahas tentang trading forex itu apa, mungkin semua orang punya jawaban yang berbeda-beda ya. Ini mungkin tentang side job, atau mungkin main jobnya mereka, atau cuma sekedar peluang penghasilan apa sampingan sebagaimana. Tapi buat kami pribadi bahwa trading forex itu adalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis ya? Ya, kita harus camkan bahwa trading forex itu adalah bisnis. Nah, jadi forex itu bisnis? Ya. Tentunya di mata uang ya? Betul. Di mata uang. Kemudian antara trading forex dengan trading saham mungkin secara indikator mirip-mirip ya? Cuman apa yang bikin beda gitu? Ya, mungkin dari konteksnya bahwa saham dan forex itu dari cara pengambilan keuntungan pun berbeda ya. Kita bisa bilang bahwa saham itu adalah one way profit. Seperti dagang, kita beli 5.000 dapat untung lebih dari 5.000 dong. Betul. Ya kan, nggak mungkin kita jual di harga 3.000. Betul. Itu namanya jadi rugi. Ya. Dagang pun juga seperti itu kan. Modal 5.000 jualnya 7.000 lah. 7.000. Modal 5.000 jualnya 7.000 guys, jangan jual 3.000. Iya. Betul nggak? Betul, ya kan? Nah itu dalam konteks saham. Ya. Nah, jika kalau kita ngomong soal forex itu two way profit. Two way profit, jadi bisa atas bisa bawah ya. Betul. Market mau naik ke atas kita bisa make profit, market turun ke bawah pun juga bisa make profit. Jadi istilahnya kita naik turun profit. Iya. Betul. Ada film maju mundur kena ini naik turun profit. Gitu, ya. Nah kemudian suka ada komen-komen nih, maaf ya, suka ada komen. Katanya suka ada yang bilang, oh hati-hati jangan main forex ya, karena forex itu, sorry, tanda kutip judi. Ya. Nah itu gimana komennya seperti itu? Iya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin judi itu kan gimana nih? Kita menaruhkan dana tanpa kita memikirkan resikonya kan? Itu hal paling simpel banget. Kalau saya bilang semua usaha kalau tidak ada tolak ukur yang jelas dalam risknya bagaimana, manajemen seperti apa, semuanya judi. Ya, jadi konotasi judi itu kita harus pandang lebih jelas lagi. Oke, semua bilang judi karena pertanyaan pertama, apakah punya manajemen yang jelas dalam keuangannya, atau punya risk and reward yang jelas juga, atau misalnya planning and strateginya. Maka planning and strategi itu pun penting. Pembacaan marketnya seperti apa, itu kan yang paling penting kan. Karena kalau misalnya kita nggak baca market dengan jelas,
Ya udah kita lihat, oh market ini lagi naik nih, ya udah deh kita buy. Tapi tanpa ada dasar yang jelas, itu sama aja kita bermain judi, gitu kan. Nah, jadi maka dari itu penting banget trading forex. Jangan cuma sekedar, oh gue punya 10 juta, gue punya 100 juta, gue pengen dapat 100 juta dalam 1 bulan. Bukannya nggak bilang nggak bisa, bisa. Cuma punya nggak itu strateginya, manajemennya, risk and rewardnya, itu pun semua harus jelas. Jadi seperti tadi yang saya bilang ya, tadi yang peribahasa yang saya bilang itu kan jangan seperti membeli kucing dalam karung. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus ada dasarnya dan kita ketahui ada pembelajarannya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita asal tebak gitu. Aduh, gue trading forex gitu, terus kayaknya Dia lagi mau naik nih. lagi naik, main beli gitu, asal doang gitu ya. Perasaan ya? Jadi berharap-harap dong, mudah-mudahan naik. Jadi nggak seperti itu ya kalau misalkan kalian guys. Jadi kalau modelnya seperti itu tanpa dasar, tanpa memiliki keahlian atau ilmu yang mendasarinya, berarti itu boleh dibilang judi ya. Tapi kalau misalkan kalian dilatih dengan analisa, dengan dengan dasarnya, teknikalnya, itu bisa kita katakan sebagai sebuah bisnis, gitu ya. Nah kemudian untuk trading forex ini, ini kan mata uang nih. Tapi ada beberapa juga kayak broker-broker forex itu dia trading juga kayak emas ya, kemudian oil macam-macam gitu. Nah, bagaimana dengan kalian gitu? Sama ya, Sama semua kita ini karena secara dasar ilmunya itu sama. Ya kan, cuman beda volatility-nya doang. Kalau saham mungkin satu hari candle-nya kecil-kecil gitu loh. Kalau saham kalau forex itu candle-nya tuh satu hari itu geraknya bisa kencang banget. Iya, karena volatil gitu ya. Volatile, makanya banyak orang yang ngomong ya tadi kita balik lagi, yang banyak orang ngomong forex itu judi. Ya karena mereka juga ngelihat marketnya ya kayak tadi. Saya berharap naik, saya berharap turun. Bukan saya tahu ini pasti naik, saya tahu ini pasti turun gitu. Dan pertama itu. Yang kedua banyak orang-orang di luar sana yang menganggap itu forex itu cara gampang untuk kaya. Ya. Dan mereka tuh tidak mengukur kalau kita bilang greedy ya, serakah ya. Jadi misalnya gue punya uang 1.000 nih, ya kan, gue punya uang 1.000 mau beli apa deh, mau beli sesuatu deh, misalnya beli permen deh, terus permennya gue jual ke lu gitu kan, gue pengen dapat cuan 10.000, mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah, modal cuma 10.000, modal cuma 1.000, pengen dapat profit 10.000. Nah itulah yang orang-orang biasa lakukan di forex. Mereka nggak mau untung kecil, pengennya untung gede, pengen cepat kaya. Bukan cepat kaya ya, mereka juga cepat jatuh, itu aja. Itu sebetulnya juga berlaku untuk semua bisnis ya. Kalian mau trading apa? Mau trading forex kayak, mau trading bitcoin, trading saham, ini jangan serakah gitu ya. Iya, di bisnis konvensional juga kan kita nggak boleh serakah. Betul sekali. Ya kan punya handphone harga 10 juta pengen dijual 20 juta mana bisa gitu. Terus kalau misalkan ada komen juga nih, kalau misalkan kenapa sih kalau saya trading forex gitu, kalau terus gitu. Nah itu solusinya apa buat seperti orang-orang seperti belajar. Iya. Ilmunya ada dan itu tuh nggak gampang. Jujur, makanya. Kira-kira butuh berapa lama gitu dari seorang pemula sampai ke yang pro gitu ya? Ya kita bisa bilang sih trader sekarang, investor dan trader yang berhasil tuh semua biasanya berhasil di umur 50-an. Dan mereka tuh udah mulai trading itu dari umur 20-an. Tinggal dihitung aja berapa. Jadi lumayan juga ya, butuh waktu ya. Karena hidup ini ada proses pembelajaran. Betul. Jadi kita selalu belajar, sampai tua pun kita terus belajar ya. Betul. Jadi kalian kalau misalkan sudah terjun di dunia forex ya, misalkan kalian yang pemula atau enggak, boleh komen juga. Kira-kira udah berapa tahun dan istilahnya sampai kapan kalian akan melakukannya, gitu ya. Nah untuk trading forex ini sendiri, kira-kira prospeknya bagus atau enggak? Sangat bagus. Sangat baik. Jadi karena di Indonesia itu ya kalau saya lihat sekarang itu masih jarang orang yang mengenal forex ya, karena banyak orang ngomong forex itu judi, saham itu juga judi, gitu loh, karena orang nggak tahu. Tapi ya kalau kita lihat banyak orang ya pengusaha di sana justru mereka juga trading forex dan trading saham gitu loh, dan mereka makin kaya. Kenapa kok kita nggak bisa? Jadi yang saya tahu sih guys, dua kunci keberhasilannya kalau misalkan di dunia ekonomi ini, kenapa orang-orang bisa kaya? Jawabannya cuma dua, satu lewat bisnis, satu lewat trading. Nah, yang ketiga ya konsisten. 3 konsisten. 4. Oke guys, balik lagi di TEA Channel.
Nah sekarang kita mau tanya nih, kalau misalkan ada pemula ya, mau bergabung nih, cara pendaftarannya seperti apa nih? Cara daftar gitu. Silakan. Ya, sebenarnya daftarnya simpel banget. Mungkin kalau misalnya terbatas dalam dana dan sebagainya, dengan senang hati bisa bergabung dengan Kopi Sore, gitu kan. Dan kebetulan kantor kita di sini pun juga dengan mudah, datang misalnya ke kantor untuk mulai ngobrol, konsultasi dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dimulai dari situ juga, ya. Jadi misalnya gue mau punya dana nih apa segala macam, ya silakan aja. Cuma ya balik lagi ada dana, ya pasti informasi lebih banyak, gitu kan. Kalau misalkan buat pemula yang pengen sekedar tahu aja, boleh dimulai dengan datang ke Kopi Sore. Iya, Kopi Sore. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ini? Di Jalan Hercules nomor 55. Hercules nomor 55. Juji Coffee. Juji Coffee, gitu. Jadi kalian dapat kopi gratis ya? Enggak. Bayar, sorry. Kopinya bayar. Oke, tapi ilmunya gratis ya? Iya, dari Kopi Sore. Nah, kalau misalkan sudah masuk nih, sudah datang di Kopi Sore, kemudian ingin lebih dalam. Ya. Nanti ada yang namanya kelas Quadra Trader. Itu adalah kelas yang diadakan offline selama 2 hari. Nah, di situ selama 2 hari itu kita mengajarkan dengan sangat intens. Apa itu candlestick, apa itu indikator dan sebagainya. Yang benar-benar semua itu diajarkan secara basic bahwa forex itu gak cuma sekedar jual beli aja, tapi pembacaan market seperti apa dan sebagainya. Nah, gak cuma sampai situ aja. 2 hari kelas berjalan. Nanti juga kita bikin namanya lifetime support. Artinya lifetime mentoring. Jadi untuk para trader yang udah mulai belajar, yang udah ngerti, dengan senang hati untuk kita bisa mementoring mereka seberjalannya waktu ya. Jadi kan namanya 2 hari belajar, langsung terjun lapang, belum tentu kayak, gue bisa langsung kaya nih, belum tentu. Tapi dengan adanya kita ini, kita bisa mementoring mereka dengan, lu mau nanya apa silakan. Kita ada VIP discussion juga, dan dengan sangat terbuka untuk online dan offline dengan mentoring gitu. Jadi kita mau supaya setiap trader ini bergabung dengan kita, gak cuma sekedar belajar dilepas, tapi benar-benar ayo kita belajar sama-sama di sini. Jadi selama pembelajaran 2 hari ini akan didampingi gitu ya? Ya. Nah kemudian selama pembelajaran 2 hari ini masih offline trading atau langsung terjun secara nyata gitu? Kalau di Q-Trade, kalau di Q-Trader itu kita langsung mengarahkan mereka untuk bisa trading. Dia langsung ke real marketnya ya? Real marketnya. Terus untuk selain datang ke sini, ada cara lain kalau misalkan mau gabung? Ya. Satu lagi ya? Ya, yang satu lagi pun ada. Misalnya, gak semua orang misalnya bisa datang ke Bandung untuk belajar offline, betul nggak? Nah, kita juga menyediakan pengajaran berbayar juga dalam bentuk video offline. Misalkan ada orang Jakarta yang mau gabung gitu ya? Iya, Jakarta kita masih jangkau. Masih jangkau lah. Kita masih ada kantor di Jakarta juga. Orang Surabaya lah. Ya, kalau misalnya, misalnya Surabaya atau Medan misalnya, seperti itu kan. Jadi kita akan berikan mereka dalam bentuk drive Google, itu semuanya edukasi dalam bentuk video. Oke? Jadi kita berikan video, pembelajaran candlestick apa segala macam itu diberikan secara video, dan juga jangan khawatir, kita berikan mentoring juga. Jadi selama 1 bulan itu diberikan 8 kali. 8 kali mentoring, dalam 1 kali mentoring itu 1 jam. Oke, jadi semua yang kalau saya udah baca video, udah mulai trading, dikasih jatah 8 kali selama 1 bulan, dikasih mentoring juga dalam bentuk video call, Zoom. Jadi tadi kelasnya ada 2 macam ya? Ada 2 macam. Kelasnya ada 2 macam. Yang satu lagi 2 hari ya? 2 hari betul. Satu lagi? Satu lagi 1 bulan. 1 bulan, ya. 1 bulan mentoring. Maksudnya lebih besar dia. Karena offline, karena online. Karena online. Iya. Oke guys, jadi kalian bisa tahu, jadi pola pengajarannya tadi ada dua pengajaran ya. Iya. Ada 2 kelas seperti itu. Kemudian kalian juga bisa bisa datang ke sini gratis ya. Kopi Sore tadi nanya-nanya kalau pengen tahu, atau misalkan kalian juga kalau saya nggak salah dengar itu kalian juga bekerjasama dengan website Pinterforex ya? Iya, Pinterforex. Jadi bisa dibuka di Pinterforex juga ya? Iya. Juga kerjasama dengan broker-broker juga? Iya, kita bekerjasama sama 5 broker. Apa aja? Kita kerjasama sama 5 broker, ada Sugi, ada Esamdan, ada Center Rama, ada IBF, sama nanti kita lagi satu lagi, tapi kita masih bisa sebutin ini masih secret ya? Nanti kan jadi kalau misalkan ada pemula nih, dia udah atau bukan pemula ya, mungkin dia udah pernah terjun ya dunia forex dan dia punya broker sendiri, bisa juga ya? Bisa ya? nggak masalah ya gitu. Jadi ini khusus buat pembelajarannya di sini. Pembelajaran. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian mau lebih lanjut, datang aja ke sini. Kalau kalian tinggal di Bandung ya, Kopi Sore sambil ngopi-ngopi. Atau misalkan ada pendaftaran via ada atau via IG mungkin kita punya ya.
IG-nya silakan. Ya, IG-nya dalam Quadran.traders. 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 Pakai S ya. Pakai S. Jadi kalian bisa follow situ ya di IG-nya. Ya, Quadrannya pakai T. pakai T. Iya, Quadran, belakangnya pakai T. Pakai tag ya. Pakai tag. Quadran pakai tag. Jangan pakai O. Kalau pakai O, Quadran. Quadran. Quadran pakai T di IG ya, kalian follow IG-nya atau kalian bisa ada WA. Ada WA nomor nanti. Ada WA-nya. Jadi dari link itu pun juga di bio-nya kita ada connect ke Telegram, ke IG, ke semua, ada WhatsApp juga. Nanti di situ bisa connect langsung mau via WhatsApp atau ke Instagram, Telegram, itu bisa semua. Jadi kalian yang penting kunjungi dulu IG-nya ya. Quadran Traders. Ya. Kemudian follow, nanti di situ ada informasi ya. Iya. Ya. Oke, tadi kita berbincang dengan komisaris dan direkturnya. Sebentar kita akan coba berbincang dengan kedua yang lainnya, tim yang lainnya. Oke. Oke guys, sekarang kita balik lagi di kantornya ya. Sekarang kita ada dua om. Ada Om Kris sama Om Jonas ya. Nah ini katanya kan tadi ada bagian apa administrasi dan analisa ya. Siapa bagian administrasi? Jadi dia pegang keuangan ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan makanan. Sama Om Jonas di sini ya. Kemudian ini lebih bagian analisa. Jadi kalau yang ngajar itu kalian berdua apa? Siapa yang lebih banyak ngajar? Kalau misalkan ada kelas Dalam mana dulu nih, sim trade atau Quadran trader? Oh jadi ada dua gitu ya? Jadi Iya. jadi masing-masing ada ini ya? Jadi kalau misalkan dalam sim trade sendiri kita lebih banyak ajar nih. Tapi kalau misalkan ada Quadran trader emang ada suhunya yang lebih, ada suhu ini ya, yang mempunyai sertifikat yang lebih lah. Yang tadi ya, Om yang tadi ya? Ya yang tadi. Terus untuk bagian analisanya kan ya? Iya. Apa aja ya contohnya buat tulisnya apa yang diajarin? Yang diajarkan? Analisa yang saya ajarkan sih sebenarnya gimana caranya bikin forex itu lebih simpel gitu kan. Enggak kayak yang autan ya. Terus kita udah analisa, kita tiba-tiba analisanya benar atau enggak gitu kan. Jadi saya lebih ngajarin yang basic-basicnya sih, kayak trendline, support resistance. Kita harus ngerti dulu sih basicnya gimana dulu. Saat kita ngerti basicnya gimana, kedepannya lebih enak gitu. Jadi seperti yang saya lihat tuh tadi di layar itu ya. Jadi kalau kayaknya mirip-mirip sama grafis, nama grafiknya sama, hampir mirip sama chartnya gitu ya. Jadi kalau yang ini sekalian yang tahu juga ya. Jadi kalau misalnya kalau di saham itu kan kita ada apa daerah downtrend, uptrend, terus kita mengenal apa kayak ada garis MA5, MA20, MA60, kita lihat volume juga atau kita lihat juga apa indikator kayak RSI gitu ya, relatif selling rate. Kalau seperti forex itu gimana ya? Kalau forex itu Yang sebenarnya paling dasar, yang paling gampang gitu. yang paling gampang sebenarnya kurang lebih sama sama saham. Kurang lebih sama ya. Cuman perbedaan forex sama saham itu kalau forex itu dia bisa bergeraknya per candle, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, bisa sampai sekecil mungkin. Tapi kalau yang namanya saham dia lebih lama gitu, kita bisa melihatnya per hari, per minggu, kelihatan pergerakannya. Tapi kalau misalkan si forex sendiri, kalau buat technical analisisnya ya sama, ada trendline, uptrend, downtrend, sideways. Ya seperti Jadi pada dasarnya sih mirip-mirip ya. sama ya. sama banget katanya. Ya, cuma beda dalam apa yang di-trading ya. Iya. Ya. Oke. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi ini kantor ini untuk memantau terus pergerakan ya. ya benar. Pergerakan bukanya dari jam Dari jam 9 pagi, dari 9 pagi sampai jam. sampai jam malam sebenarnya. Sampai malam, kan? Iya, sampai malam. Kalau misalkan ada yang mau ikut tidur di sini bisa. Sorry guys, jadi kita bukan hotel ya. Oke, jadi terima kasih ya Om Kris ini nih, Om Kris sama Om Jo ya. Jadi asik lah pokoknya kalau misalkan kalian berminat ya buat trading. Sebenarnya trading itu seperti seni ya. Benar. Seperti seni gitu kan, misalkan nggak monoton gitu. Ada sesuatu yang bikin apa? Gimana ya? Feel kalian tuh wah gitu susah ngomongnya ya gitu, jadi gimana gitu. Oke. Nah guys, tadi kita bincang-bincang kita hari ini tentang forex ya di kantor Yoris Sukses Indo. CV Yoris Sukses Indo, alamatnya di Jalan Hercules
nomor 55. Jadi kalau misalkan kalian yang penasaran, kalian bisa datang ke sini, cari aja Hercules 55. Itu lokasinya di daerah Pasir. Di atasnya di Cafe. Jadi kalau misalkan kalian yang datang dari Bandung Kota, kalian bisa lewat Junjunan ya, Junjunan, terus ke bawah yang arah pintu tol itu, kalian masuk ke Jalan Mustang, nanti mentok ketemu Jalan Hercules. Betul? Oke, jadi tadi dengan komisarisnya, Pak Jo, kemudian kita punya direktur utamanya, Pak Aurel ya, ada Angkis, sama gitu ya. Sebetulnya ada satu lagi ya? Ada satu lagi karena mereka itu berlima guys, seperti Google Five berlima ya. Jadi cuma kebetulan ada hari ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau ingin tahu lebih lanjut, tadi satu kalian boleh kopi sore tadi ya, boleh datang ke sini atau kalian bisa follow IG-nya di Quadrant Traders sama di Simple Trade ya. Jadi kalian follow IG-nya, nanti di situ akan ada info-info yang lainnya itu ya. Oke guys, so nantikan saja video berikutnya ya. Tetap dukung channel ini, tonton terus. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua. Terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya biar kalian dapat info-info terakhir dari channel. Oke, so see you next video. Bye bye.